Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santri murid dimanapun berada dan juga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Semoga kita juga para pemirsa selalu mendapatkan kemudahan dalam keadaan apapun. Meskipun keadaan iklim, cuaca, politik, dunia tidak baik-baik pada masa-masa ini. Namun kita selalu berharap mendapatkan kemudahan dalam aspek apapun, terutama satu ekonomi dan kesehatan. Dan guru pun selalu berharap semoga para pemirsa, khususnya murid dan santri, keluarga kalian semoga tetap dalam keluarga yang damai, tentram, dan bahagia. Santri dan murid, video ini diberi judul oleh guru Alam Wenang. Video ini menerangkan terutama hal penting, ini adalah nilai informasinya sedikit, tapi ini adalah nilai pesan bagi generasi guru atau generasi yang menjalankan ajaran guru. Sebelum diulas oleh guru tentang apa yang disampaikan melalui video ini, banyak manusia kadang pun juga kurang paham, tapi bahasanya pun sering mendengar wenang. Diulas oleh guru agar para pemirsa, murid santri sangat paham ya. Alam wenang itu adalah suatu alam yang sangat jauh dari alam manusia. Frekuensinya sangat tinggi, sangat sakral, sangat suci, sangat dirahasiakan. Mungkin bagi bangsa manusia menyebutnya alam kekuasaan Tuhan, atau alam kekuasaan semesta, atau alam kekuasaannya para dewa. Di sanalah yang disebut alam wenang. Untuk video ini yang dimaksud alam wenang, apa yang disampaikan guru? Guru memberikan kabar, menyampaikan khususnya murid dan santri dan generasi yang akan datang. Karena ini yang disampaikan guru, yang diceritakan guru, yang dipesankan guru, ini terangkai sampai batasan waktu yang tak terbatas. Karena ini adalah sesuatu pencapaian guru dan ring satunya dan pencapaian para leluhur dan para moyang. Sekian lama membesarkan aku selaku gurumu dan sekian lama membesarkan ring satu. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan khususnya kepada murid dan santri dan generasi yang akan datang. Apa guru yang disampaikan? Sejak peradaban sebelum bangsa manusia ini banyak, atau disebut juga bangsa manusia ini belum ada, zaman masa lampau disebutlah zaman kedewan. Guru bisa memprediksikan dengan ukuran satuan yang dipakai bangsa manusia kurang lebih 10.000 tahun sebelum Masehi, itu bagi ukuran bangsa manusia. Tapi sebenarnya bila diterangkan sangat jauh dan sangat panjang, di sana pun sudah ada kehidupan. Dalam masa sejak sebelum Masehi, 10.000 tahun sebelum Masehi, kemungkinan juga bangsa manusia menyebutnya kurang lebih zaman, ada yang menyebut negara atau benua Atlantis. Sejak zaman itu di peradaban di Pulau Jawa, itu sudah ada kehidupan, disebutlah zaman kedewan atau zamannya para dewa. Pada masa lampau itu para pemirsa, para santri, perwujudan alam atau makhluk di dunia banyak hal seperti yang ditemukan oleh orang-orang sekarang, peninggalan-peninggalan itu. Namun banyak juga yang tidak ditemukan, bahwa para dewa banyak yang sudah muksa sehingga nilai
artefak atau bukti-buktinya hilang karena semua dibawa di sana. Sehingga kadang beliau-beliau meninggalkan sedikit jejak bukti-bukti dari para moyang kita yang muksa sejak sebelum Masehi begitu panjang. Namun juga leluhur kita, para moyang atau para dewa dulu, bisa mewujud seperti layaknya manusia. Tapi tubuhnya tidak seperti kita. Tubuhnya lebih besar, kemampuan otot kulitnya pun juga tidak seperti kita di era-era sekarang. Kita ini adalah sesuatu hal yang cetakan yang keberapa miliar, sehingga produk yang didapat di era sekarang pun tidak seperti masa-masa di zaman kedewan itu. Sulitnya manusia di era sekarang tatkala diterangkan tentang peradaban para moyang atau para dewa. Namun guru sedikit memberi edukasi bagi kalian yang di era sekarang tidak paham, tidak mengerti. Sehingga tidak paham dan tidak mengertinya bangsa manusia. Kalian bangsa manusia mudah terjerumus, mudah tertipu karena pemahaman dan informasi sangat kecil yang didapat mengenai tentang perjalanan kehidupan dunia, mengenai perjalanan kehidupan bangsa manusia. Karena informasi yang Anda dapat sangatlah kecil, dan informasi pun sudah disampaikan guru, informasi pun itu banyak yang tidak benar, itu adalah penyesatan dan penipuan bagi sepanjang sejarah bangsa manusia. Penipuan itu dimasukkan melalui dogma-dogma itu. Sehingga guru sudah bisa memastikan kalian sudah banyak tahu bahwa kalian tak akan pernah jadi manusia layaknya manusia karena keluar dari koridor putaran alam-alam semesta itu. Sesuai dengan judul ini para santri dan murid, kurang lebih 22 sampai 23 tahun ini video saya sampaikan khususnya kepada murid dan santri ya. Bagi yang di luaran sana menanggapi apapun itu hak kalian semua. Karena ini terangkai dengan ilmu dan ajaran saya. Jadi guru ini dibina oleh leluhur. Dan ring 1 dibina leluhur kurang lebih 22 sampai 23 tahun. Syukur dan alhamdulillah. Yang disampaikan guru melalui video ini para santri, ini adalah pencapaian, guru mengukurnya pencapaian bangsa manusia yang sangat istimewa, pencapaian bangsa manusia tentang rohani dan sejarah kehidupan, pencapaian yang tertinggi selama sepanjang sejarah, sejak adanya manusia, sejaknya adanya nilai-nilai agama. Karena sejak adanya nilai-nilai agama, jalur-jalur ke alam wenang atau jalur-jalur kepada Sang Maha Penguasa yang disebut para dewa terputuslah, tidak tersambung. Sedikit guru memberi gambaran atau ukuran. Catatan agama yang tertinggi di dunia pada masa sekarang standarnya mengikuti aja Buddha. Kurang lebih 2560-an. Baru berkembang agama Nasrani kurang lebih 2023. Agama yang di Jawa kurang lebih 1957. Agama yang palsu 1444. Artinya yang terpanjang 2560 itu bangsa manusia banyak yang terputus dengan sejarah peradaban bangsa manusia, terputus dengan alam-alam yang disebut alam para dewa. 23 tahun atau 22 tahun ini kabar bagi para murid dan santri disampaikan ya. Guru dan ring 1 ini kalau diulas sangat banyak para moyang dan leluhur mengharapkan sesuatu hal yang mewakili alam, yang mewakili beliau. Sehingga aku gurumu dan ring 1 itu sampai sekarang masih dipantau, diarahkan dan dibina dan disiapkan agar mewakili bangsa manusia khususnya yang di bumi Pancasila
dan kita yang lebih khusus dari Pulau Jawa. Alhamdulillah pada tahun kemarin 2023 bulan-bulan awal Ring 1 dengan dibina, diarahkan, dididik, digembleng dari para moyang, tim dari ilmu kita, Ring 1 Guru, dengan kehendaknya para moyang dan kekuatan semesta, Ring 1 mampu mencapai yang disebut alam wenang. Maka melalui video ini Guru berpesan lewat media agar tersimpan sampai waktu yang tidak terbatas. Apa yang didapat bagi bangsa manusia, khususnya kita di Pulau Jawa, dan lebih khusus aku dan Ring 1 dan generasi yang akan datang. Ring 1 dari santri loka dimampukan masuk mencapai alam wenang. Dengan dicapainya di tempat seperti itu, di frekuensi seperti itu, Ring 1 ini nanti akan sangat dominan dan bisa dipastikan yang akan menata, yang mempersiapkan terutama tentang jiwa atau ruh atau nyawa regenerasi yang menjalankan ilmu guru, terutama setelah kematian atau setelah meninggalkan dunia. Ya. Informasi ini saya sampaikan kepada murid dan santri. Pemahaman ini bagi bangsa manusia mungkin dikatakan mokal atau tidak masuk akal atau hal yang di luar rasional atau yang tidak terjangkau atau yang berhalu. Para murid dan santri, video ini dilihat seluruh Indonesia dan bisa dilihat seluruh dunia, semesta pun menyaksikan. Artinya apa yang aku sampaikan tidak akan pernah ada yang dipermainkan oleh guru. Dan pada waktu hari ini juga guru pun menyampaikan semua valid. Bila ada bangsa manusia membantah apapun itu haknya ya. Jadi maksudnya yang disampaikan guru adalah sesuatu hak yang terjadi dan mutlak. Ini yang harus kalian garis bawahi. Lantas apa yang dimaksud guru? Dengan adanya Ring 1 sampai di alam wenang, itu nanti terangkai para santri ya, dengan ilmu guru terutama ilmu alam gaib, terutama kembalinya ruh atau jiwa. Maka nanti terangkai dengan ilmu guru yang disebut atau ajaran atau konsep namanya manakib ilallah. Karena di dalam konsep manakib ilallah itu adalah jalur untuk mengembalikan atau untuk menghantar jiwa yang keluar dari tubuh untuk kembali ke alam sana. Melalui video ini guru berpesan, khususnya guru wali bait, santri sepuh, Ring 1 di situ itu yang sangat paling dominan ya, karena fak di alam nilai spiritual atau di alam-alam ketuhanan atau di alam-alam dewa antara guru dan Ring 1 satu jalan tapi bidangnya tidak sama. Ini harus dipahami. Tapi yang paling dominan yang akan mampu menolong para murid dan santri dan kepada generasi yang akan datang, yang paling dominan adalah beliau Ring 1. Dengan dicapainya pencapaian yang sangat besar dan tinggi seperti itu, semoga ilmu ini nanti dikembangkan lebih bagus, dikembangkan lebih valid, baik tata caranya ataupun kalimatnya atau ubur rampenya. Karena ini adalah pencapaian bangsa manusia sejak zaman kedewan itu rusak atau terputus, kurang lebih guru memprediksikan 10.000 sebelum Masehi atau 11.000 Masehi. Pada tahun masa ini, tahun 2023 Masehi, bulan-bulan awal kemarin, ada bangsa manusia yang dimampukan mencapai di alam sana. Sehingga beliau yang mampu sampai di alam sana diberilah hak yang sangat istimewa bagi moyang, bagi para dewa untuk membantu
atau menolong bagi bangsa manusia yang senyawa atau yang se-DNA atau yang sejalan dengan ilmu yang aku ajarkan. Ini yang harus kalian pahami ya para murid dan santri. Maka dengan demikian guru memberikan pemahaman atau kesadaran atau mengingatkan bagi murid dan santri dan regenerasi yang akan datang, jangan terlalu takut tentang kata dosa. Karena semua sudah aku bekali sistemnya. Semua sudah aku ciptakan dan aku rancang dengan para moyang, dengan para dewa. Alhamdulillah. Semua sudah menjadikan fakta dan semua sudah teruji dan semua sudah aku uji. Sebagai guru dan pembimbing, saya sangat paham tentang hukum alam, hukum Tuhan, hukum karma. Karena memahami hukum karma di dunia yang sangat padat, sehingga banyaklah bangsa manusia itu tidak mampu yang disebut kembali atau ke alam surga. Melalui video ini, janganlah terlalu takut para santri dan murid. Tatkala Anda mengikuti apa yang aku ajarkan, guru sudah mempersiapkan timnya di alam sana, sampai di titik yang diharapkan sebagai bangsa manusia yang kalian menyebutnya di alam surga itu. Di situ yang sangat berperan adalah dia ring 1. Ini yang harus dipahami. Lantas yang dimaksud alam menang itu bagaimana para murid dan santri? Diajarkan ya sedikit gambaran. Bangsa manusia bisa masuk di sana, itu guru memastikan ya. Karena ini alamnya para dewa. Dan sangat dipastikan bahasa-bahasa dan sandinya itu ada di Jawa. Maka guru memastikan, selain DNA dari Jawa, guru tidak bisa memastikan. Bisa mengatakan mokal dan tak akan pernah mungkin. Faktanya memang sejarah kita, DNA kita, spesies kita adalah dari beliau-beliau. Alhamdulillah pada masa sekarang terkonek, tersambung. Ini yang harus kalian pahami, khususnya regenerasi. Dari yang didapat restu dari para moyang, maka guru mempersiapkan bagi generasi yang menjalankan ilmu ini. Barangkali di dunia banyak kesalahan, banyak karma yang buruk. Sudah aku siapkan sistemnya, timnya sudah jalan. Ini yang harus kalian pahami. Begitu sulitnya para pemirsa, 10.000 tahun sebelum Masehi itu terputus. Ini hal yang sangat luar biasa. Guru memberi ilustrasi para pemirsa. Alam-alam di sana sudah disampaikan, alamnya para moyang atau para dewa ada. Tapi guru memberi ilustrasikan sedikit begini. Alamnya para dewa atau alamnya yang menang atau disebut alam sang yang menang, sebelum masuk di situ tahapannya ada 10 langkah. 5 langkah pertama minimal bangsa manusia kalian mengerti password dan keyword yang ditulis, yang disimpan di dalam Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Video yang lain sudah diterangkan, itu terangkai dengan ilmu sodo yang disebut ilmu sodo lanang menjadi kalimat jamus, kalimat sodo. Itu rangkaiannya di situ. Dan itu terangkai dari ilmu seduluran yang level tertinggi. Dan bangsa manusia yang mengerti itu pun kemarin sudah disampaikan guru. Melalui tahapan saringan yang sangat padat, ujian mental, harta dan tubuh dan kemampuan semua teruji. Alhamdulillah para murid dan santri, guru melalui video ini menyampaikan kembali, saudaramu ring 1-nya guru mampu mencapai di sana. Sebelum mampu atau mencapai yang disebut alam sang yang menang para pemirsa, manusia mampu melepaskan diri, melepaskan dunia, termasuk harta, benda, biologis, apapun. Bahkan sampai mampu mungkin kalian menyebutnya melepaskan tubuhnya, rohaninya keluar sampai di alam sana. Itu pun tidak semudah itu para pemirsa, tapi guru menyampaikan sedikit. Bangsa manusia bila mampu masuk di alam menang, minimal ketemu dari sosok-sosok tertentu yang mewarisi ilmu dari hal itu. Nanti ada barometer yang menjadi satu kesatuan yang pas, yang tepat, yang tidak bisa ditinggalkan. Pastilah ruh atau jiwa manusia yang akan masuk ke alam sang yang menang.
beliau pastilah menemui beliau Kanjeng Sinuwun Yang Semar. Minimal di situ. Setelah itu paling tidak ketemu dengan dari 3 bagian atau 3 jelmaan dari beliau Sinuwun Semar. Itu pun masih melampaui alam yang sangat jauh lagi para pemirsa. Dibutuhkan banyak hal, dibutuhkan banyak mental. Setelah itu masuk di alam Sang Yang Wenang. Itu pun tidak layaknya manusia. Itu pun atas bimbingan, atas binaan pun juga dari beliau Sinuwun Semar. Artinya tidak akan pernah ada bangsa manusia mampu di sana. Kecuali dari binaan, bimbingan beliau-beliau itu. Tatkala mampu melampaui dari tahapan Kanjeng Sinuwun Semar itu, pastilah di sana ada Sang Maharaja, ada Sang Maharatu. Itulah yang disebut Sang Yang Bodowenang. Dia adalah penguasa dari segala penguasa semesta. Baik di alam dunia maupun di sana. Tapi beliau berhak mutlak terutama memahami, menguasai, menerangkan, menjaga, mengatur siklus terutama alam-alam setelah kematian, terutama di alam-alam neraka, alam surga, sampai alam yang disebut nirwana atau masuk di alam sukma atau kalian diajarkan guru menyebutnya swarga luka. Sebenarnya hak mutlaknya beliau yang disebut Assalamualaikum Yang Bodowenang itu. Begitu sulitnya para murid dan santri. Tapi memang ini sesuatu hal guru menyampaikan para pemirsa. Ini adalah pencapaian tertinggi bagi rohani bangsa manusia yang akan mengerti sejarahnya. Karena kurang lebih 10.000 tahun sebelum Masehi itu putus. Namun guru pun menyampaikan. Ada manusia, bangsa manusia sampai mampu dan dimampukan sampai di sana. Di alam dunia ini yang sangat berperan para pemirsa. Satu, beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. 2, beliau Kanjeng Syekh Jenar alaihissalam. Dan 3, beliau Kanjeng Sinuwun Yang Semar. Meskipun leluhur banyak membantu guru dan membantu dari ring 1, tapi ketiga beliau, ketiga leluhur, ketiga moyang itulah yang mendidik, yang mengajarkan hal-hal yang misteri bagi bangsa manusia. Jadi itulah yang guru mau sampaikan khususnya kepada murid dan santri. Jadi guru diberi kemampuan dan ring 1 diberikan di situ. Pada hakikatnya kita adalah bangsa manusia, tapi mengapa dimampukan seperti itu? Peran dari figur itulah yang sangat dominan dan itulah yang mempengaruhi sampai guru dan ring 1 dan ilmu ini mampu akan merahmati kalian, akan mampu menuntun umat dan bangsa selagi Anda ingin mendapatkan atau mencari keselamatan di dunia wal akhirah. Begitu sulit, tapi guru menyampaikan ini adalah pencapaian yang tertinggi bagi peradaban bangsa manusia. Maka guru menyampaikan melalui video ini. Bersyukur dan berbahagialah bagi kalian yang sudah mampu dan ingin menjalankan ilmu ini. Karena ini ada sesuatu nilai yang sangat berharga bagi bangsa manusia, terutama tentang nilai yang disebut jiwa atau kehidupan. Guru memberi gambaran sedikit bagaimana bangsa manusia kok bisa seperti itu. Satu contoh para pemirsa diulas atau diceritakan caranya beliau-beliau mendidik. Satu contoh, aku dididik oleh seorang guru, anggap saja beliau Sinuwun Semar. Sinuwun Semar mau memberikan sesuatu kepadaku, itu tidak serta-merta seperti yang digambarkan manusia mendidik manusia. Padahal beliau itu sabdanya itu sabda dadi. Beliau pun masih membutuhkan persiapan untuk memberikan suatu bahasa, suatu pengertian. Anggap saja beliau Sinuwun Semar memberikan 2 kata, 3 kata kepadaku. Beliau pun di sana duduk itu pun mungkin kita menyebutnya bertapa. Maka mengapa aku gurumu dan ring 1 menjadikan sesuatu hal yang istimewa bagi semesta? Karena beliau-beliau itulah yang menjadikan aku, yang menjadikan ring 1, sehingga menciptakan dan menghasilkan ilmu seperti yang aku ajarkan.
Sama juga dengan beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu, juga beliau seperti Mbak Musa Jenar. Satu contoh memberikan nasihat atau sandi-sandi ilmu agama. Sebelum memberikan satu kalimat dan satu kata, beliau itu bila aku tanya, beliau melakukan yang disebut bertapa di alam sana. Satuan di dunia disebut bisa 40 hari. Dengan kekuatan para moyang dan leluhur jeripayah seperti itu, sehingga apa yang disampaikan kepadaku, kepada ring 1, maka begitu sangat berkah para pemirsa. Mungkin bagi bangsa manusia tidak memahami apakah orang-orang yang sudah meninggal di sana masih melakukan aktivitas. Maka sulitnya bagi bangsa manusia yang tidak paham, tidak mengerti hal kehidupan setelah di sana. Guru menyampaikan melalui video ini. Leluhur kita itu yang sudah muksa atau yang sudah di sana, itu masih banyak hal yang melakukan seperti layaknya manusia yang disebut bertapa. Dari nilai pahala bertapa itu sesuatu daya yang berkah itu disalurkan kepada regenerasinya. Agar regenerasi mampu menjaga dunia, mampu menjaga sebagai bangsa manusianya. Itulah yang diharapkan para moyang. Para murid dan santri, semoga video ini menjadikan catatan dan sebagai pengingat. Bersyukurlah bagi murid dan santri, kita ada ring 1, kita sudah mempunyai sistem, kita mempunyai cara. Bagaimana kita akan kembali yang disebut di swarga loko atau kita masuk di dalam jannah atau surga dengan cara yang sudah disiapkan oleh guru. Namun guru pun juga berpesan melalui video ini. Guru sangat paham tentang yang disebut karma dosa. Baik perilaku biologis atau asmara atau banyak hal yang disebut macam-macam dosa dan karma. Aku sangat mampu dan dimampukan membantu apapun terutama kepada murid santri dan umatku kelak. Tapi satu yang paling aku benci dan satu yang paling dibenci Sang Maha Pemurah. Janganlah jadi penipu. Karma yang lain aku diberikan kemampuan, diberi hak oleh Sang Maha Pencipta. Untuk sedikit dan mampu mengatasi. Tapi tatkala bagi murid, santri atau umatku, bila kalian sebagai penipu, aku gurumu dan ring 1 sangat sulit menyempurnakan kalian, sangat sulit menghantar kalian ke surga. Dengan demikian, guru aku melalui video ini menyampaikan terutama murid dan santri dan regenerasi. Kurangi hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalian melakukan apapun, maka sampai di dunia, sampai ini hari, saya tidak banyak melarang kalian melakukan apapun. Cuman satu terutama yang aku minta, janganlah jadi penipu, janganlah jadi pembual. Nasihat ini semoga kalian mampu menjaga perilaku Anda dimanapun berada. Kekurangan bangsa manusia, kurang baik, kurang sopan, kurang etika, itulah kodrat manusia. Tapi kalau kalian sebagai regenerasiku, kalian hanya penipu, aku pun sangat sulit akan membantu kalian masuk kembali kepada asal kalian di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.